salahnya sih begini ya kan. Ketika sudah memilih itu ada risiko yang muncul. Tuh kan, nah tuh bahasa tuh kan. Iya, yang itu tuh rasanya cep gitu, nancep banget. Cucian, setrikaan. Nah, jadi begitu beres semua, anak udah bangun. Jadi waktu istirahat saya habis banget waktu anak pertama. Akhirnya karena kelelahan ya pas nyuci itu ya sambil nangis lah kadang di sana. Ya, angkanya sih yang ada dibaca secara umum 10%. 10% dari orang yang wanita ibu melahirkan itu kemudian bisa mengalami ya, depresi pasca melahirkan. Nah, apa saja? Nah, itu timbul pertanyaan. Sudah? Wah, halo live ya, hai my friends. Kembali lagi bersama saya Gracia di acara Sparta. Salah ya. Bukan. Jadi acara sekarang ini jadi gini. Hari Sabtu nih sekarang. Hari Sabtu ya, kan? Lupa saya kira setiap hari Rabu jadi gini ya. Live loh. Oke. Iya, jadi Sparta kapan-kapan boleh live lah. boleh dong ya. Iya. Sama Dokter Ayu juga. Hari ini jadi gini. Topiknya apa nih dok? Mengantisipasi depresi setelah melahirkan. Iya nih, ada istilah depresi pasca melahirkan. Ya. Bedanya sama baby blues apa dok? Waduh, bentar dulu nih, saya jadi kaget ini ya kan ditanya begitu. Iya, ya kan? soalnya banyak ibu-ibu mungkin nggak tahu ya bedanya apakah baby blues itu sama dengan depresi pasca melahirkan. Betul. Bedanya di mana? Jangan-jangan mereka malah salah persepsi, ngaku-ngaku depresi padahal cuma baby blues. Ada nggak bedanya di mana sih dok? Ya, nah sebelum saya jawab ini, jadi gini ya. Wah, oh itu dia, jadi gini. Sebelum saya jawab ya kan. Nah ini ada baiknya nih. Jadi Mbak Gracia ini walaupun penampilan SMA ini sudah melahirkan SD, berapa dok? kali ya? Dua ya. Ya, Nah bisa cerita nggak? Nah, balik ke saya lagi. Iya dong. Gitu. Yang punya acara saya terserah saya dong ya. Iya baiklah. Gimana nih pengalamannya 2 kali ya? 2 kali. Jadi ada anak yang sulung gitu ya. Jarak berapa tahun tuh? 4,5 tahun. Nah, ada perbedaan nggak setelah melahirkan tuh gimana moodnya dan sebagainya nih? Perbedaan kelahiran ya pada saat maksudnya proses kelahiran pertama dan kedua persalinannya beda banget. Ya. Gimana tuh? Kalau jadi cerita nih ya, jadi gini. Oke, saya ambil ini ya dokter. Jadi gini, kelahiran anak pertama itu mungkin karena pengalaman pertama juga. Pengalaman pertama ya otomatis sebagai seorang ibu baru gitu ya, awal-awalnya sih agak cemas, bisa nggak ya saya ngerawat bayi saya. Cuman bedanya dengan kelahiran anak kedua itu, anak pertama lahir saya itu melahirkan secara SC, itu pun mendadak. Jadi saya nggak ada yang pikiran untuk gimana ya nanti ya persiapannya dan sebagainya, itu mendadak banget. Karena jadi yang seksio kedua-duanya, cuman yang pertama kan sudah rencana sudah normal. Ya, jadi saya baru yang pertama agak was-was tuh. Yang pertama enggak. Jadi yang pertama itu saya kan yakin banget mau normal nih, baru bukaan 3. Oh, jadi memang enggak dari awal apanya? mau enggak. Jadi maunya normal, persalinan normal. Nah, terus tiba-tiba baru bukaan 3, NST saya tinggi 2 kali tuh. Ya udah akhirnya harus diambil malam itu juga. Ya udah, jadi tidak ada persiapan. Maksudnya pasrah banget. Oh ya sudah. Nah, pada saat kelahiran anak pertama itu suami lagi sekolah, kemudian tinggalkan sama mertua yang masih aktif juga bekerja. Jadi begitu keluar dari rumah sakit, besoknya itu saya sudah tinggal berdua aja sama bayi. Langsung berdua aja. Di sanalah terasa kok ngerasa sendiri banget. Iya, nggak ada pengalaman betul. Gitu ya. Terus juga lelahnya ternyata luar biasa karena saya nggak ada yang bantu tuh. Jadi harusnya katanya sih kalau anak bobo saya ikut bobo gitu kan, tapi ternyata nggak bisa. Saya ngejar cucian dok. Waktu itu saya ingat musim hujan, jadi saya nggak pakai diaper, jadi saya pakai ngurusin anak, cuciannya ngurus juga. Cuciannya, gitu jadi ya. saya ngejar itu cucian, setrikaan. Nah jadi begitu beres semua, anak udah bangun. Jadi waktu istirahat saya habis banget waktu anak pertama. Akhirnya karena kelelahan ya pas nyuci itu ya sambil nangis lah kadang di sana. Itu sih yang terasa. Itu drama banget loh, sambil nyuci, nangis. Terus sambil meres ya bajunya kan? itu. Ya kan? Iya, itu di sana. Jadi sering ngerasa sendiri, kemudian juga cemas karena ini berdua banget kan.
Terus pas misalnya ada orang ke rumah tuh, ada tamu. Saya kan kadang udah capek tuh pengen tidur kan. Tiba-tiba ada tamu. Aduh, ada tamu ya. Padahal baru aja. Rasanya kan kalau orang balik baru Iya, aja kalau nyeriap. melahirkan kan banyak yang mengunjungi, ya kan? Nah, itu jadi saya kayak ada kecemasan juga. Nanti kalau saya tidur bentar, tiba-tiba ada tamu, saya nggak dengar atau enggak siapa nih yang nyiapin minumnya, sampai yang hal-hal sedetail itu sih yang saya pikirkan gitu Dok. Ya udah, begitulah. Jadi akhirnya saya lumayan sering menangis waktu di anak pertama itu ya. Sering menangis, kemudian ya cemas, memikirkan, aduh besok siapa sih yang datang? Gimana nih nanti kalau anak nangis terus ada tamu di depan belum nyiapin minum dan sebagainya. Terus mau curhat, suami lagi sibuk sekolah, ya begitulah. Itu yang pertama. Tapi di situasi yang kedua, jadi yang pertama cukup nggak ideal ya, cukup tidak ideal. Terus kalau yang kedua, justru malah saya lebih menyiapkan ke kakaknya. Jadi karena kan harus berbagi dengan kakaknya juga. Anak saya sih yang, mama nanti kalau adik lahir masih sayang nggak, kayak gitu. Itu terus pertanyaan yang harus dijawab. Iya itu, kan? Itu aja sih. Selebihnya sih aman. Itu. Iya. Jadi kalau soal mood waktu itu cukup terjaga, walaupun yang persalinan pertama itu cukup banyak gangguan ya kan, anak support misalnya ya karena keadaan. Iya, kan? karena keadaan. Suami masih sekolah ya kan, kemudian semua orang rumah juga aktif, ya kan. Akhirnya yang tidak punya pengalaman sama sekali ya ngurus anak, kemudian kita berdua. Mungkin itu survive, begitu punya yang kedua lebih siap. Lebih siap. Lebih siap. Ketika sendiri aja bisa ya kan. Iya, apalagi yang kedua yang lebih banyak faktor pendukung ya, support system lebih kuat itu. Iya, syukur. Nah, nanti kita sapa-sapa dulu lah. Oh iya, udah kan? Banyak ya. Ada Mbak Vero Puspita, Febri Aryan. Ya, ada Ibu Bu Dokter. Wah, sama banget. Tos dulu, tos virtual nih ya, virtual tos ya. Kalau itu gimana support tuh? Suaminya tinggi. Supportnya Dokter Gongwi, suaminya supportnya, waduh. Benar nggak ya dok? Iya, nih kalau topiknya adalah depresi setelah melahirkan, biasanya pesertanya nih wanita semua. Wanita ya. Kan? Tapi itu ada Agus Sudarmaja, mungkin calon bapak ya. Calon bapak ya. Nanti juga kita bahas. Jadi sebenarnya depresi pasca melahirkan atau persalinan gitu ya, itu terjadi juga pada ayah. Betul. Peran ayah itu besar loh. Ayahnya juga bisa mengalami bisa depresi juga ya dok ya. Pasca persalinan. Saya juga pasca baru tahu. Istrinya bersalin. Oh gitu ya. Maksudnya. Atau karena ya kan nggak mungkin ayahnya bersalin. Iya. Itu ya. Iya. Nah nanti kita bahas. Jadi tadi pertanyaannya adalah baby blues atau depresi pasca melahirkan. Kan? Jadi istilahnya gini, kalau baby blues memang hanya pengaruh hormonal ya. Jadi kita tahu ketika mengandung sampai kemudian melahirkan, itu ada perubahan hormonal yang mendadak, estrogen, progesteronnya tiba-tiba jauh menurun ya. Jadi ada gegarnya tuh. Makanya di situ biasanya ada perubahan mood gitu. Yang tadinya jerawatan setelah melahirkan jadi enggak, atau kebalik misalnya ya kan, dan sebagainya. Itu ya karena tiba-tiba ada gegar hormonal yang mendadak terjadi. Berarti karena perubahan hormon salah satunya. Kemudian di samping itu juga kan ya namanya kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi. Perubahan dari mengandung sampai bersalin, kemudian perubahan dalam situasi juga, harus mengurus anak dan sebagainya ya kan. Ya, ada peran baru ya. Ya, ada peran baru. Jawabnya juga kemudian besar. di rumah tangga dan sebagainya ya. Jadi itu sendiri juga sebuah tekanan ya kan. Stres itu bisa jadi stres yang baik, bisa juga jadi distress ya kan. Tapi artinya hal tersebut yang terjadi dalam satu waktu, dan beberapa orang juga tidak memikirkan bahwa perubahannya akan sedrastis itu. Jadi banyak yang abai juga ya dengan tidak mempersiapkan ya kan. Jadi ada istilah premarital counseling ya kan. Nggak jarang ya ada
Iya. labor counseling ya kan. Iya betul. Iya, nggak yang ada penting ya juga di- ya kan. sebenarnya Gimana benar. mempersiapkan Perlu. anak ya kan. Iya tuh. Kalau ada prewedding ya kan, Iya. oke, fotonya ada Fotonya pada ada, waktu betul. maternal Heeh, ya kan. Tetapi nggak dibayangkan gimana nanti ketika sudah punya anak. Iya, ya tidak kan? dipersiapkan ya. Tidak dipersiapkan, harus juga diisi misalnya dengan pengetahuan apa yang dilakukan nanti, Iya. perawatan bayinya, bagaimana mengatur tidurnya. Bingung loh, Dok. Ya. Itu. Nah, beberapa orang secara umum tuh bisa mengalami baby blues. Jadi perubahan hormonal yang mendadak tuh mempengaruhi mood kita. Jadi yang jadi nangis Iya. bukan karena tidak bahagia ada kehadiran anak, Iya. enggak. Cuman kitanya sendiri tuh baperan. Ya Baper. kan, baper. Atau karena tumpuk lelah banget. Iya, Terus ditambah ada itu. tekanan Jadi itu. ada secara fisik stres, iya. ya kan, perubahan hormonal sakit juga. ini kan belum kelar, masih belum sakit kelar, tuh. ya kan. Terus Kemudian ada stres psikologis juga. Psikologisnya Stres juga. tuh jangan dipikir selalu hal-hal yang bencana ya. Hal-hal yang mengembirakan, perubahan dalam Iya, hidup iya. itu juga stres. Menikah, Iya. stres. Menikah tuh Melahirkan nambah anak, stres ya? Iya, karena berubah peran. iya ya. Ada hubungan baru, ya kan, ada mertua, ya kan, Mertua, ada suami, ipar, suami, iya, dan betul. sebagainya. Jadi ada perubahan situasi juga, ya kan, pola perilaku kita, Iya. rutinitas kita Berubah berubah. ya. Jadi Tidur sebenarnya aja keluar tiba-tiba dari ada orang di sebelah, zona ya kan, nyaman ya. kalau menikah, ya kan. Nah, melahirkan apalagi, ya kan. Iya betul. Jadi perubahan itu kita perlu adaptasi. Kadang-kadang kemampuan adaptasi kita nggak bisa catch up perubahan-perubahan hal itu. Nah, kalau mood kita berubah bisa terjadi baby blues. Biasanya itu terjadi pada 2 minggu. Jadi 2 setelah minggu. itu 2 minggu pertama setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu namanya baby blues. Baby blues nanti akan hilang Akan sendiri, hilang nih, sendiri. ya kan, tinggal diperbaiki supportnya dan sebagainya. Tetapi ada yang gejalanya lebih berat nih. Lebih berat dan dia Iya. bertahan lama. Cukup lama ya. kan, karena perubahan hormonal itu juga mengganggu zat-zat kimia di otak kita yang mengatur mood atau perasaan kita Berarti itulah dia disebut depresi pasca pasca Persalinan ya? persalinan gitu. Kalau gejalanya apa aja, kayak saya nih Dok, misalnya kayak yang tadi sering menangis sendiri, menyalahkan keadaan, terus apa lagi? Mempertanyakan bener nggak pilihan hidup kita nih, Iya, ya, gitu. benar. Nah, itu- coba kalau nggak nikah waktu itu, coba Iya, nggak benar. hamil cepet-cepet gitu kan, Iya sih. berubah-berubah dan sebagainya. Ya itu kadang-kadang ada hal itu. Tapi kalau depresi pasca melahirkan, ya namanya gejala depresi ada tuh, ya kan, 3 gejala mayor, ya kan, Apa hilang aja sih? minat dan kegembiraan, ya kan, kemudian afeknya kita atau dalam artian suasana emosional kita itu jadi down banget, ya kan. Ketiga, cepat lelah, ya kan, Cepat energi lelah. kita menurun. Kemudian ditambah lagi yang Iya. lainnya, ada perubahan dalam pola makan, pola tidur. Pola tidur. Kalau pola tidur kan otomatis kurang Karena tidur keadaan. atau bahkan bisa kebanyakan aja, tidur ya. kebanyakan Bisa tidur. juga. Justru kesannya mengabaikan anak. Nah, ini biasanya menimbulkan Iya, bondingnya nggak dapet. perseteruan nih, ya, di keluarga. Kok habis melahirkan anak sehat kok nggak mau diurus dan Iya. sebagainya. Nah, kalau orang nggak paham bahwa ini ada situasi yang perlu mendapatkan pertolongan, Iya. jatuhnya jadi bertengkar. Iya, ya kan? betul. Justru tidak mendapatkan support yang dia perlukan, dia butuhkan. Malah ya justru kan? jadi pihak yang disalahkan. Nah, kalau ya. hal ini juga membutuhkan terapi, ya kan, tidak saja memperbaiki support sistemnya, tetapi juga Memang membutuhkan perlu terapi, ada terapi. psikoterapi, ya kan. Pada tahap tertentu, misalnya sampai membahayakan dan sebagainya, itu juga membutuhkan pengobatan. Berarti kalau membahayakan si ibu, jadi ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri bahkan dan ya anak. ada keinginan menyakiti diri, ya kan, Banyak, keinginan bunuh bunuh diri juga ya ada. kan, kemudian tidak hanya menelantarkan anak, nah, ya kan, begitu dipisah karena kita takut itu berisiko, Iya. ya kan, dia merasa dijauhkan, saya malah harus dijauhkan nih, ya kan, Iya. dari anak saya dan sebagainya, jadi serba salah. Nah, ini membutuhkan pendekatan tersendiri gitu. Nanti kita bahas juga lah. Teman-teman juga yang hadir sekarang nih boleh bertanya, ya kan? Iya. Iya, supaya kita nggak garing. Ya, Benar-benar. kalau banyak pertanyaan, kita enak. Asik juga ya Iya, jawab-jawab asik gitu juga, ya. ya Ayo kan? dong, tanya Nanti dong. juga di akhir buat teman-teman nih untuk rilis juga kan ada ya, kita Oh siapkan, iya. ya kan. Sambil kita memperkenalkan, boleh dong, ya kan. Selain betul. acara jadi gini ini, komunitas teman baik juga kerja sama-sama Ada di acara. Skoria juga ada acara-acara yang lain. Iya, Ada betul. Sparta. Sparta singkatannya apa? Semangat pulih
dengan semangat pulih melalui art terapi dan aktivitas seni. Oke, nah itu Sparta. Nanti boleh tuh dilihat di channel YouTube-nya ya. Channel YouTube-nya. Korea 88 sama channel YouTube-nya Komunitas Teman Baik juga, kan? Ya, Betul. Itu setiap Rabu. Setiap Rabu ya, jam 6 sore. Jadi di postingnya Rabu. Ya, di postingnya Rabu. Ya, bukan live. Kalau yang jadi gini kan live. Ya, nah itu. Nanti juga teman-teman bisa nih, ya kan? Kita bahas juga nanti gimana sih ya bagaimana merilis stres itu. Betul, ya kan? salah satunya ya dengan art terapi juga. Mungkin juga nanti kita bicarakan faktor-faktor risikonya. Ya, kan? Ya, betul, Dok. Makanya judulnya mengantisipasi. Lebih baik mengantisipasi. Iya. Jangan sampai udah depresi setelah melahirkan baru nih ditangani. Nah, betul. Agak repot, ya kan? Iya. Wah, ini sekolahbisnis.id mampir juga. Ya? Iya nih. Nanti gimana nih? Ada hubungannya ya? Jangan-jangan ke sana ya, nanti arahnya ke bisnis. Oke. Ya nggak apa-apa dong. Orang kan ya. butuh juga informasi kesehatan jiwa, ya kan? Iya, gitu. Betul. Nanti juga ada nih, pertanyaannya adalah orang-orang seperti apa sih yang kemudian rentan ya, lebih rentan mengalami depresi pasca melahirkan? Apakah semua orang bisa? Ya, angkanya sih yang ada dibaca secara umum 10%. 10% dari orang yang wanita ibu melahirkan itu kemudian rentan mengalami depresi pasca melahirkan. Nah, apa saja? Nah, itu timbul pertanyaan, ya kan? Apakah yang awal memiliki riwayat gangguan depresi sebelumnya? Nah, itu utamanya seperti itu. Jadi yang sebelum melahirkan atau waktu hamil atau bahkan yang sebelum anak pertama ya kan? Kali ya. Yang pertama adalah mempunyai riwayat depresi sebelumnya. Jadi ketika lajang sudah pernah mengalami depresi itu lebih rentan. Nantinya setelah melahirkan mengalami lagi depresi pasca melahirkan. Walaupun sebelumnya sudah. Padahal bukannya itu sudah misalnya dia sudah berobat remisi, kan? Sudah baik, ya kan? Bahkan bisa sudah baik. Ya? Iya, bisa muncul, ya kan? Karena perubahan situasi yang mendadak tadi, hormonal itu juga mempengaruhi dari neurotransmitter di dalam otak, ya. Kemudian ada lagi misalnya pada kehamilan pertama. Kehamilan pertama itu mungkin menyangkut persiapan ya mentalnya juga ya menjadi seorang ibu. Ya, gitu. Kesiapan mental termasuk juga umur, ya kan. Kemudian apakah kalau menikah muda juga terlalu muda juga berpengaruh dong? Iya, bisa saja berpengaruh. Tetapi yang lebih mempengaruhi adalah kesiapan atau perencanaan. Jadi kalau muda memang berencana, berencana nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalau usia udah matang tapi nggak berencana dan tidak menginginkan kelahirannya, itu dia. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan itu juga berpengaruh ya. Ya, artinya pengennya nunda tapi kok malah muncul. Ya, banyak anak juga ya ngaruh, Dok. Misalnya sudah ini anak yang keberapa gitu gini, misalnya. Persalinan yang buruk. Persalinan yang buruk istilahnya. Kehamilan yang riwayat persalinan yang gagal banyak nih. Maksudnya hamil keempat tapi 1, 2, 3 keguguran misal begitu. Kehamilan yang keempat melahirkan dengan normal, ya kan? Bisa saja ada. Jadi ada memori yang 1, 2, 3 itu kebawa gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Ya kan? Kalau misalnya melahirkan bayi dengan misalnya kayak bayi prematur itu ngaruh nggak ke depresi itu juga pasca mempengaruhi ya kan. Kemudian keadaan bayi ketika mungkin ada yang berkebutuhan khusus dan sebagainya ngaruh. Itu mempengaruhi. Kalau banyak anak nggak ngaruh, Dok. Misalnya saya punya anak 3, terus sekarang saya mau melahirkan yang keempat nih. Bisa nggak kira-kira misalnya kan banyak nih yang kebagi nih di kepala saya, belum anak 1, 2, 3 gimana, terus saya harus bisa. Punya anak keempat. Lagi-lagi adalah kesiapan. Apakah memang itu kehamilan masuk ke itu kesiapan ya? Direncanakan. Ya. Ada juga orang keempat tapi direncanakan, kelima direncanakan, kan? Iya juga ya. Dan siap untuk itu, ya kan? Atau ada permintaan khusus gitu. Maksudnya kalau di Bali khusus, kan, anak cowok gitu. Jadi 3 anak pertama udah cewek begitu, yang keempat tegang banget ya kan, begitu wanita seakan-akan tidak diinginkan dan sebagainya. Padahal belum tentu seperti itu. Kemudian itu tadi support sistemnya juga mempengaruhi. Jadi ketika kehamilan pertama apalagi tidak mendapatkan ya kan support system atau support sistemnya ada tetapi tidak sesuai kebutuhan. Berapa banyak sih misalnya kemudian biasanya konfliknya sama ibu mertua tuh. Konflik sama suami, sama ibu mertua. Bisa aja kan misalnya masalah keuangan, Dok, gitu. Bukan kan? hanya itu.
soal mengurus anak. Oh, jadi Iya ceritanya kan? Jadi ibu mertua oh, udah iya, iya. pengalaman, pokoknya dia yang mengatur. Jadi kamu mesti ini, kamu mesti ini. Padahal misalnya Iya. ibu yang baru melahirkan tuh punya cara tersendiri. Misalnya udah baca-baca dan sebagainya. Zaman terlalu dulu dan diatur. zaman sekarang. Iya. Oh iya iya iya. Iya kan, betul. apalagi kemudian istilahnya kayak dibully ya kan. Harusnya bisa dong, harusnya Iya. ini. Jangan manja, jangan cengeng. Nah, kata-kata itu ketika perubahan hormonal kita drastis itu Jadi sensi serasa banget ya. makin mengganggu ya kan. Iya, Kemudian ada juga kan jadi rasanya seorang ibu tuh nggak lengkap kalau ASI nggak keluar. Benar. Misalnya. Terus itu diomong-omongin Iya. ya kan, kok nggak ini antara tega membiarkan ya kan. Padahal kalau tahu ilmunya kan bayi baru lahir berapa sih yang diperlukan Nah, gimana kan tuh boleh nih ASI-nya? di-share ya kan. Kalau pengalaman pertama anak saya kena susu formula. Ya mau gimana lagi pada saat waktu di rumah sakit ya memang belum keluar kan. Saya kan sudah berusaha sih mencari sebelumnya gimana sih caranya ya biar Ya, faktor begitu. stres itu juga mempengaruhi Iya ya banget ternyata keluarnya malah itu. stres tuh malah kan ya. Aduh kenapa anak saya dikasih susu formula ya dibanding katanya anaknya nangis gitu karena nggak keluar ASI-nya. Ya sudahlah saya dibanding saya stres juga. Ya udah saya ikhlas di sana kasih akhirnya di rumah setelah pulang ya saya usaha lagi biar gimana caranya biar ASI keluar. Cuman setelah dipikir-pikir gimana ya kalau memang semakin ditekan kayak gitu loh malah tambah saya stres malah nggak keluar Dok. Betul. Jadi ASI saya tambah pengalaman stres saya lagi. mendampingi klien seperti itu yang penting kompak gitu. Iya. Kompak, mau kemudian kita udahlah daripada ini kita ganti susu formula. Tapi kompak nih Iya, iya, ya kan, itu kakek dia. neneknya, ibunya, ayahnya kompak nih memutuskan seperti itu, gak jadi soal sebenarnya. Iya. Jangan juga seorang wanita merasa tidak lengkap, Iya, ya kan, kurang ideal kalau kemudian tidak bisa keluar. Itu kan di luar kemampuan kita. Wah, ini Ada ada pertanyaan nih, nih. dalam banget nih, Maya Adlam Manganti. Sama Ibu mertua, mertua, definitely gitu ya. Wah, Bukan iya. berarti maksudnya ini musuhannya di situ, tapi Iya. sering ya kita kan berkonflik pada orang yang dekat dengan diri betul. kita. Nah, pada waktu itu yang punya pengalaman adalah ibu mertua, bukan bapak mertua Iya. kan yang punya pengalaman. Nah, jadi dia merasa dia punya pengalaman untuk itu, jadi lebih tahu mengatur ya kan hal itu. Sedangkan kita juga mempunyai kebiasaan yang berbeda. Itu ya. Iya. Nah, Iya. ini ada pertanyaan dari Vero Puspita. Bagaimana cara agar kita tidak baby blues lagi, Dok, untuk persiapan perencanaan anak kedua? Wah, ini bagus nih. Udah mau Kita berencana nih. antisipasi, kita antisipasi. Cocok nih. Ya, direncanakan dalam artian apa kira-kira kita kayak main catur, kita siapkan nih kekuatan kita Iya, kekurangan ya kan. Jadi dari sejak melahirkan itu kita sudah ada edukasinya mestinya. Jadi dipersiapkan gak hanya persalinan sebenarnya. Waktu kehamilan pun, apalagi kehamilan pertama, kita harus tahu perubahan-perubahan ya kan yang terjadi pada diri kita di 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, ya kan trimester yang terakhir. Iya. Dari yang bentuk tubuh lah, pasti ya akan kan, berubah, kemudian ya. perubahan terjadi. Kemudian mulai juga membaca-baca nantinya gimana persalinannya, apa yang dipilih, apa resiko-resikonya. Kemudian kalau sudah melahirkan akan di mana. Itu hal-hal yang cukup detail loh. Betul. Yang kemudian banyak pasangan juga setelah melahirkan baru pikir nanti diajak kemana. Iya. Pulang ya kan, siapa yang nungguin dan sebagainya. Jadi memang harus dibekali dulu ya ilmu-ilmu Betul, itu ya. Perkaya diri dulu mulailah dengan ilmunya. ikut-ikut ya kan. Ada juga saya lihat tuh di media sosial, di Twitter, Iya. ya kan, di Facebook tuh ada grupnya, Iya, ya kan, betul, persiapan, ya kan, melahirkan itu ada gunanya gitu. Jadi seorang ibu biasanya nih masalahnya adalah di kehamilan pertama itu masih sama grup Facebook, grup-grup yang dulu nih, Iya. nah, teman-temannya belum menikah, belum hamil, belum melahirkan, jadi nggak tahu. Nah, dia merasa masih seperti itu. Sedangkan kita punya tantangan yang berbeda. Nah, untuk kehamilan kedua secara natural sebenarnya kita lebih siap. Lebih siap otomatis Lebih ya sebenarnya ya. Yang penting ketika kehamilan pertama semua baik-baik saja. Yang jadi masalah ketika kehamilan pertama itu bermasalah.
atau baby bluesnya cukup berat gitu. Berat, Jadi ya. setelah itu kita jadi agak takut nih ya kan dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang kita perlu lakukan. Misalnya bagaimana sih ASI biar keluar. Kalau nggak keluar, jadi dari awal kita bicarakan gitu. Tidak saat itu kita baru memutuskan, baru Betul. menimbang. Banyak dan tuh sebenarnya sebagainya. dari AIMI itu kan ada dok. Jadi sempat juga saya dulu ikut pada saat hamil ya. Jadi persiapan memang ada. Jadi dari AIMI itu membuka kelas gitu untuk persiapan menyusui. Nah, Itu bagus banget kalau bagus memang Ya kan? mau ya Mbak Vero Jadi ya. mengantisipasi itu ya. Iya. Kemudian nanti support grupnya juga ada buat ibu-ibu yang ketika kehamilan pertama itu cukup bermasalah ya dengan hal itu. Bisa Iya. nih misalnya yang saya tahu beberapa kawan di Motherhood Indonesia Iya, ya betul. kan. Itu sangat banyak tuh. Ada juga beberapa teman-teman psikolog yang ada di sana. Kemudian nah nanti juga kita bahas ada nggak sih obat yang cukup aman ya kan? Iya. Kapan sih ya kan? Kadang takut juga kita Betul. masih menyusui nanti kalau ibunya mengalami depresi nanti perlu minum obat, apakah itu akan membahayakan Iya, janin, ngaruh nggak ke ya kan? ASI Nah, juga? nanti kita juga akan bicarakan itu Oke, ya. nah ini ada dari Yuniati Kade. Saya mengalami baby blues dok saat lahiran anak pertama, ditambah peran orang tua sangat banyak membantu. Mhm. Jadi maksudnya peran orang tua, mas gimana ya dok? Saya mengalami baby blues. Mungkin orang tua ibunya ya kan. Iya. Ya tentu secara natural kita lebih nyaman ya seorang Iya, ibu dengan orang tuanya sendiri nih daripada sama mertuanya. Tapi ada juga loh beberapa kasus yang ini si menantu sama mertuanya tuh gel banget nih, ya kan? Ada juga yang seperti itu ya. Iya. Jangan sampai nanti orang tuanya si ibu sama mertuanya yang bertengkar. Ya, karena mestinya ada begini, lebih dekat. mestinya begini ya kan. Nah jadi persalinan tuh mirip dengan suasana pandemi ya. Sebenarnya apapun yang dipilih asal kompak sebenarnya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah kalau nggak kompak ya kan. Mestinya begini, mestinya salahnya sih begini ya kan. Ketika sudah memilih itu ada risiko yang muncul. Tuh kan, nah tuh bahasa tuh kan. Iya, gitu yang itu tuh rasanya kadang-kadang cep gitu, nancep banget tuh kan, gitu kan. Jadi kayak merasa kadang-kadang disalahkan ya, aja. drama itu lebih buruk dampaknya daripada soal bagaimana mengasuh anaknya. Berarti sebenarnya komunikasi ya, pemilihan kata-kata, abis itu apa namanya lagi cara kita berbicara, tekanan-tekanan itu juga sebenarnya perlu diperhatikan Iya. Itu sangat Dan berpengaruh loh. keluarga mesti paham. Jadi saat habis melahirkan, ya kan, kemudian ya semua sebenarnya ya, bukan saya membandingkan ya manusia. Kalau pernah nggak lihat hewan peliharaan melahirkan juga kan? Iya. Pernah tuh. Lebih menggigit, ya artinya semua loh, ya kan, makhluk hidup juga ketika ada terjadi perubahan hormonal, kemudian jadi lebih baperan. Nah kita yang cukup paham untuk hal itu, ya kan, kemudian perlu kerjasama nih. Ini pengalaman ya, maksudnya gini, kalau susu formula tuh keterlibatan pasangan juga lebih bisa loh, karena kan, artinya saya sebagai suami ya nggak punya ASI nggak apa-apa. Artinya saya masih bisa bikin susu, kita masih bisa jadi jaga ronda lah ya kan, gantian dan sebagainya. Itu kalau pilihan memang artinya memang sudah kesepakatan menggunakan susu formula. Oke, kalau misalnya 2 hari nggak muncul, it's okay, kita pakai aja lah susu formula, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kan. Nah itu bisa juga keterlibatan ya kan, pasangan ya kan, kita ronda penting lah, banget, ya penting kan, banget tuh dok. tidur. Tapi yang terjadi siapa ya? Ayo coba angkat tangan yuk, siapa nih yang artinya begini, ngerasa sendiri banget pas malam-malam itu, jadi suami asik tidur, terus si istri harus sibuk menyusui, kan itu kan setiap 2-3 jam kita menyusui, belum lagi mompa dok, kita kejar stok ASI kan nanti pas balik kerja biar anak tetap dapat ASI. Nah kalau seperti itu gimana nih dok caranya dok? Ngasih tahu bapak nih, artinya biar lebih peka lah sedikit. Capek kan kita dari Nggak pagi apa-apa, itu sampai pengalaman malam ya namanya ya. Saya pikir mana nih yang bapak-bapak ya, Bapak-bapak di mana ya kehamilan suaranya ya, pertama, Pak? Itu kalau nggak bangun kita kadang-kadang tiba-tiba ada apa namanya diapers yang sudah isi gitu ya, melayang ke muka gitu, itu wajar lah, biasa. Berarti ada pengalaman ya? Ada dia Itu cerita ya, orang oke. lain ya kan, jadi bisa aja seperti itu. Tapi ya itu bisa kita paling nggak tertawai bantu hari ini. ganti
kelompok kan. Betul. Jadi mesti terpaham. Nah, Iya itu sih. dipelajari justru sebelum melahirkan. Oh, berarti harusnya nggak ibu aja yang belajar ya, Iya, pasangan ya. ada. Bahkan mungkin support system terdekat ya sampai keluarga Iya, pun juga nanti ya. tuh kalau ini kamu bisa apa, kalau suaminya kerja kira-kira kamu bisa bantu tuh Apa di ya bagian jam apa? berapa, Oke, ya kan? iya iya. Iya, Bantu kemudian dengerin komunikasi itu loh, cuman Mm-mm. diambilin air hangat, Iya. teh aja nih, biar Iya, kuat, iya. biar ini. Atau mungkin dipijat ya dok ya kan, Ya. kalau ASI macet itu kan bisa dibantu dengan pijat-pijat Bisa. dikit kan bisa ya. Atau begini, seringkali ketika ibu setelah melahirkan, fokus orang berubah dari ibu hamilnya ke Ke anaknya. anaknya. Nah, ibu yang melahirkan kemudian tidak mendapatkan perhatian. Ya kan? Jadi yang Ini dari sebentar dulu, karena ada yang bilang setelah melahirkan si ibu malah fokus sama anaknya. Iya. Jadi bapak merasa terabaikan. Ada iya, juga ada loh. juga Ada seperti juga itu. kan? Tetapi orang di keluarga, ya, anggota keluarga juga fokusnya pada anak, Bukan pada si bukan ibu. pada ibunya, ya kan? Dia harus bisa aja lah, gitu kan? Iya, iya. Terserah dia lah, mestinya bisa, ya kan? Tanpa bantuan apa-apa. Jadi serasa tanggung jawab sepenuhnya tuh ke si ibu ya. Kalau untuk ngurus anak itu jadinya ya. Iya, gitu seperti ya? itu. Atau gini loh, seorang ibu habis melahirkan merasa diabaikan. Diabaikan dia ya. Yang tadinya kan dia Ya, pada saat hamil, diantar, ya, ya kan, kemana-mana. diperiksa perutnya dan sebagainya. Kemana-mana Nggak ditemenin. boleh ngangkat barang berat. Tiba-tiba begitu melahirkan nggak ada itu basa-basi. Gimana, kamu masih sakit nggak? Oh, Gitu kan. ceritanya habis manis sepah Kamu- dibuang gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Ada tuh perasaan-perasaan seperti itu. Jadi juga kita persiapkan ya, ketika ada kita juga fokus pada anaknya, juga fokus pada ibunya. Kebayang nggak kalau oke. ibunya sakit? Iya kan? Iya. Itu repot banget ngurusnya. Bukan hanya repot, tapi keselamatan, keamanan, kenyamanan Karena bayi semuanya ada juga, di ibu juga ya, ASI-nya. terganggu. gitu. Ibu cemas, anak juga rewel ya, udah Betul. ngaruh banget ya ternyata. Tapi luar biasa ya, ketika ibu yang pakai ASI gitu ya, perubahan hormonalnya lebih cepat reda. Setelah maksudnya Kalau kita menyusui, menyusui. nah kan, Iya ya, apa karena bonding itu ya? ya bondingnya Bonding sama ada, anak ya kan. Kemudian juga hormonalnya kan juga lebih cepat, iya ya, ya hormonalnya kan, ya. reda, ya kan, hal itu, gitu ya. Oke, baca lagi Jadi nih. menyusui itu bukan hanya untuk anaknya, untuk ibunya Untuk juga. ibunya juga ya. Ya kan? Ada nih Maya Maya, Adlam. Kalau aku pas selama hamil anak pertama sampai melahirkan, at the same time aku juga lagi bergumul dengan divorce dari violent husband. Dan pas melahirkan aku susah sekali bonding dengan baby. Wah, ini ya kan. Berarti salah satunya misalnya kayak ini loh, korban KDRT itu berarti ini ya, ngaruh Iya, juga nih, ya. Kita harus empati banget nih. Jadi Maya ketika melahirkan dalam posisi malah mau bercerai nih Iya, kasihan ya. dengan ayahnya. Jadi yang kadang-kadang pikiran kita itu sulit memisahkan. Kita ini masalah sama ayahnya si anak, bukan sama anaknya. Bukan Tapi sama ketika kita anaknya. melahirkan itu kebawa juga gitu. Ya kan, seakan-akan kehadiran anak inilah yang mengganggu masa depan kita. Iya. Coba nggak ada anak ini, ya kan, dan sebagainya. Mungkin kehidupan saya lebih baik. Iya, iya. Ya kan, apalagi KDRT, ya kan, trauma itu kita bawa, ya kan. Iya. Iya, kalau wajah anaknya mirip ayahnya, wah, lebih Iya, repot lagi, ya repot kan. lagi, tambah setiap ngelihat anak malah ada ini ya. Nah, ini kebayang sama pendampingannya fokusnya lebih banyak lagi, ya kan. Mau Kalau misalnya, perceraian, kalau seperti ini korban gimana, Dok? KDRT, jadi cukup rentan. Jadi sebaiknya kita tidak hanya fokus pada kondisi kehamilan dan persalinan. Jadi fokus pada kondisi kehamilan dan persalinan. Menjadi tugas dokter atau bidan, ya, dokter kandungan atau bidan, itu penting. Tetapi juga juga tidak kalah pentingnya bagaimana mempersiapkan psikologis, ya kan. Setelah itu, ya kan. Nah, kalau seperti ini nih, udah mau bercerai, sebelumnya ada KDRT, mau bersalin lagi. Nah, ini Luar menjadi biasa ya. bukan hanya faktor risiko tinggi kehamilan, tapi faktor risiko setelahnya. ya kan. Itu yang perlu juga diamati. Seringkali itu yang lepas, ya kan, ketika bersalinnya ibu hamilnya diurus oleh SPOG-nya atau bidan atau dokter umum yang membantu persalinan, anaknya diurus oleh spesialis anaknya yang atau bidannya.
Lah Untuk kemudian psikisnya? psikisnya ini siapa Ya. yang ngurus? Jadi kalau Nah, misalnya kita dengan riwayat depresi gitu hmm, misalnya sebelumnya, jadi pada saat kita pemeriksaan hmm, ke ini ya hmm. kehamilan ke dokter, apa perlu kita sampaikan ya dok? Perlu disampaikan dan kita Mm-mm. tidak ada salahnya. Saya cukup banyak kok ketika hamil pun Mm. gitu ya, SPOG-nya kemudian rujuk walaupun Oh, belum ada oke. keluhan waktu itu bahwa punya Mm-mm. riwayat depresi. Jadi perlu dipersiapkan Jadi apa saja jadi ininya. harus lebih baik jujur ya, Iya. katakan aja ya riwayat kita bahwa ada depresi atau Hmm. mungkin kita Itu mungkin kan ada untuk diri gangguan. kita Mm-mm. sendiri, ya Oh. kan? Sehingga nggak kelimpungan setelah hal Mhm. itu terjadi, gitu ya. Iya Nah betul ini ya. Maya, punya ini juga pendapatnya. Aku pikir proses bonding itu bakal langsung terjadi. Iya seperti di Nah di film-film film-film. begitu lahir terus kita punya, ya kan? Iya otomatis itu Ternyata kayak nggak mengalir seperti gitu itu, aja. ya kan? Ternyata itu harus dimulai, ya kan? Dilatihkan, Mm-mm. ya kan? Iya betul. Jadi Semua sering perlu saya latihan. bilang tuh, tidak hanya anak yang belajar dari orang tua juga belajar dari Iya anak. dari anak betul. Ketika ada lahir anak, akhirnya kita dipaksa, ya bukan terpaksa ya, tetapi mau tidak mau kita kemudian belajar menjadi orang tua yang baik, gitu. Betul. Jadi setiap hari itu belajar ya. Jadi Iya. karena anak-anak itu jadi guru kita ya. Gitu ya. Kalau untuk ini dok, apa ya? Maksudnya tadi kan sudah disebutkan tuh gejala-gejalanya kan. Seberapa maksudnya yang mana aja nih yang harus kita waspadai gitu. Misalnya kayak sering menangis gitu. Seringnya tuh seberapa? Kalau misalnya sudah ada kayak keinginan untuk menyakiti diri sendiri anak, oke lah ya, kita berarti saya Ya perlu otomatis bantuan kalau kan sering gitu. menangis kita nggak fokus kan mengasuh anak, ya kan. Kemudian gini loh, banyak orang membicarakan kandungan ASI, ya Iya. kan, bahwa kandungan ASI. Tapi cara menyusui itu juga penting. Ngaruh banget. Menurut kita nih, ya kan, orang disediain teh dengan gitu, Iya. dengan ini beda kan. Nah anak itu juga sensitif ketika Iya. kita nyusui sambil nangis-nangis, ya kan. Lain-lain ya Iya, misalnya, nah itu juga akan berbeda kan, mempengaruhi bonding tadi. Bonding tadi ya, betul. Ya, Karena betul ya, kalau ibunya cemas, anaknya pun juga kita mengirim energi kecemasan ke anak ya. Jadi Betul, dia rewel frekuensinya ya, juga betul. seperti itu. Bahkan dalam kehamilan saja loh. Jadi biar nggak lucu nih, waktu hamil aja kita setelin Mozart, Iya, ya kan. setelah lahir. Begitu lahir, ya kan. Atau kayak tadi misalnya yang pakai susu formula. Oh, karena susu formula ya udahlah sambil pegang HP, ya kan. Lain loh, ya kan. Itu terjadi di Boleh saya kok loh dok. pakai susu formula tapi tetap, ya kan, digendong, Harusnya ya kan, tetap kan. dipandang dan sebagainya. Itu penting gitu loh. Saya malah Itu dulu waktu menyusui malah nonton ini. Dulu kan ada Joda Akbar. Itu pelarian saya. Lelahnya saya. Jadi kalau saya terlalu lelah malah saya nggak bisa tidur. Yang saya ceritakan tadi di kelahiran pertama ya, anak saya yang pertama. Jadi pada saat anak saya saya menyusui, saya sambil pegang handphone dan itu sambil saya nonton, keasikan. Tapi akhirnya untungnya saya tersadar. Setelah baca-baca informasi, seharusnya kamu malah membuat bonding yang bagus ya pada saat menyusui gitu loh. Yang penting bukan secara fisik isi susunya atau isi ASI-nya, tetapi juga cara kita memberikan itu juga penting. Dari sana pun kita tahu kok, ya kan. Termasuk nih nantinya deteksi awal ya, nanti kalau sudah mulai besar, jangan sampai udah 3 tahun baru tahu tanda autis. Sebenarnya kan dari bulan-bulan ya kan awal kita udah tahu lah ada pandangannya, mereka ya, mulai senyum ya kan di betul. beberapa bulan berikutnya. Nah itu juga sangat penting gitu loh. Betul ya. Hal-hal itu tuh menjadi yang penting juga merencanakan, ya kan, persalinan atau merencanakan kehamilan itu yang terpenting kan. Itu faktor resikonya. Banyak nih beberapa klien saya yang juga mengalami depresi, bahkan bipolar. Itu juga ya kan hak asasi orang untuk mempunyai anak. Tetapi baiknya di planning. Di planning. Nanti pada dosis maintenance sekian, ya kan. Kemudian resikonya kita persiapkan dari awal, ya kan. Ya yang 100% aman sih memang tidak ada, karena kan tidak boleh penelitian, tetapi dari keilmuan kita bisa cobakan. Karena kan istilahnya bukan soal minum obat atau tidak minum obat, tetapi resikonya juga kalau tidak minum obat gimana untuk ibunya, bagaimana untuk bayi, ya kan.
kalau misalnya itu kan ngaruh ke ASI juga tuh. Jadi sementara gimana? Ya Pada kan saat ada yang misalnya si ibu sekresi berobat. obat yang tidak melalui ASI. Oh, Kan jadi bisa pilihannya ada dipilihkan, itu. ya kan, dan sebagainya. Kemudian tidak semudah, aduh dok kan minum obat bahaya lah. Kalau tidak minum obat nggak bahaya. Nah itu juga perlu Kadang dipikirkan. kita ya kan? mengabaikan dok. Jadi pada saat terlalu lelah itu kan kadang kita sering flu ya, yang sampai demam juga, menggigil. Cuman karena ada bayi ya udah tahan-tahanin aja karena takut kan. Aduh nanti ASIku gimana? Ya untuk orang awam Nah sih kemudian begitu. kepribadian ibu juga perlu dipikirkan. Oh Kebayang nggak iya kalau ya. yang perfeksionis dia Benar, pengen benar. semuanya sama dia, Betul kan betul. nggak mungkin juga 24 jam sama hanya pada Iya. ibunya. Ya walaupun ayahnya belum sebaik ibunya dalam gendong, kasihlah kemampuan juga. Bonding bukan cuma ibu saja, Benar ya ya. kan, sama ayahnya juga Iya, penting untuk jadi hal kalau itu. perfeksionis malah dia rentan juga ya Nah, mengalami itu artinya ya. dari sejak awal dipersiapkan secara psikologis. Ini loh hal-hal yang bisa terjadi di kamu. Jadi cek ya kan soal kapasitas mental, kepribadian itu sangat ngaruh juga. Jangan zaman sekarang jangan cuman rasi bintang aja lah, Aquarius Iya. nanti kalau punya anak begini. Iya, Jangan iya. begitu aja, tapi hal itu juga dipersiapkan nantinya. Hal-hal yang bisa terjadi. Tapi kalau sudah ada kejadian, ya nggak perlulah kita takut ya kan atau merasa terstigma. Waduh, saya bukan ibu yang baik ya kan dan sebagainya. Oke. Jadi selain tadi obat ya kan Iya. ada pilihan-pilihan yang cukup aman, mempertimbangkan risk Betul. and benefitnya. Heeh. Juga ada upaya-upaya mandiri juga Betul. kan. Gimana menjaga ibu biar jangan tetap cuma bahagia. nonton Joda Akbar aja ya kan. Bener. Ya Iya, bisa juga susah. misalnya apa nih. Kita bawa ya sekali-sekali Iya, Sparta iya, ke jadi Sparta. gini ya kan. Wow, Sparta jadi Nah, apa nih yang jadi bisa gini. dilakukan dengan aktivitas seni ini yang bisa dilakukan? Oke, Coba nih boleh. salah satunya ini sih dok. Kalau yang pertama, kalau ibu-ibu itu kan ibu-ibu yang baru melahirkan biasanya sih multitasking ya dok ya. Jadi sambil nyusuin anak, sambil mompa satunya kan karena kejar stok ASI, tiba-tiba misalnya ada handphone bunyi, pakai kakinya tiba-tiba punya ke apa istilahnya ya? Multitaskingnya ya. Multitasking banget, belum lagi mikirin, aduh anakku yang pertama ntar dia makan apa banyak banget kan. Jadi pikiran itu rasanya. Apalagi kalau suasana COVID ya. Wih iya ya, Nggak apalagi kebayang sekarang. ya. Iya, Nah, tambah nanti deh parno kita tuh. bicarakan Oh, sedikit bener kalau deh. nanti Iya nih. setelah aktivitas ini ya. Iya. Nah, pada saat seperti itu biasanya kalau karena multitasking itu kan pikir apa ya? Nafas. Kadang kita kan harusnya bisa mengatur nafas dengan baik biar lebih tenang ya. Lebih rileks, tapi ternyata tanpa disadari nafas kita pun jadi lebih cepat atau bahkan misalnya kalau lagi tegang banget malah sering kayak nggak nafas Ketika itu ya. ada Dok, ya? luapan emosi, nafas kita tidak bisa lega, tidak bisa dalam. Jadi Iya. perlu untuk melakukan deep breathing relaxation, Iya, ya deep kan? breathing ya. Ya, tetapi perlu juga media yang membantu kan. Iya, Kalau karena dirasain aja kok kadang susah ya iya, gitu. rasanya gimana ya, susah kan gitu. Ada juga yang bilang gampang tuh, malah kayak nyampahin gitu, cuman tarik Cuman nafas aja loh gitu kan. buang nafas gitu. Tapi kalau saya sih yang saya dapat Gimana? ya ilmunya Iya. tuh kayak gini dok, apa namanya? Bisa nih teman-teman, my friends di rumah Iya, yang my friends bisa dicoba ada nih ya. ada kertas dan ini kita lakukan Iya. boleh. Nanti Jadi- saya juga lakukan. Oh iya, silakan ya dok. Ini kita alat-alat yang dibutuhkan tuh ada kertas, terus ada, kalau saya sih pilihnya krayon ya karena saya Krayon. suka warna Oke. kan. Kalaupun ini kayaknya misalnya krayon anak di rumah ini yang iya, diambil. saya bawa ke sini pinjam bentar dok. Oke, Gitu. aha. Kalaupun misalnya nggak pakai krayon bisa pakai pensil atau pulpen ya. Yang pertama itu intinya duduk dulu dengan rileks, kemudian tangan-tangan jari-jari tangan rileks juga. Oke. Oke, jari-jari menari-nari dulu nih. Terus ambil alatnya ya. Nah, di sini istilahnya adalah draw your breath. Jadi kita gambarkan pola nafas kita. Oke. Oke, caranya Jadi kapan adalah inhale-nya naik nah, gitu. ya, pada saat kita inhale itu kita gambar garis ya. Cuman di sini harus kita sadari juga. Jadi pada saat melakukan ini kita ada namanya awareness ya, kesadaran bahwa seberapa sih genggaman kita ke alat tulis yang dipakai gitu. Apakah terlalu penekanannya keras atau longgar, itu juga diperhatikan. Jadi kesadarannya itu di sana. Pada saat inhale kita tarik garis ke atas, kemudian kita exhale. Inhale lagi. Exhale. Inhale. Exhale sambil
kita sadari dan fokus ke nafas kita. Kemudian kita rasakan ya sensasi apa saja sih yang didapat dari goresan krayon yang kita tuangkan ke kertas ini. Lanjut ya terus ya, inhale, exhale, dan artinya gambar ini adalah cermin dari pola nafas kita seperti apa. Nggak usah takut, kan kadang ada tuh nafas kita itu yang pendek-pendek. Kemudian ada nafas saya, ternyata nafas saya ada yang dalam, ada yang enggak gitu, nggak masalah sih ya, bukan masalah itunya. Jadi bagaimana membuat kita rileks dengan menggambar pola nafas kita sampai merasakan kenyamanan. Ini sih yang disebut mindfulness, Dok. Jadi kita menggambar pola nafas, menyadari nafas kita, kemudian goresan-goresan krayon atau alat tulis yang dipakai, ada bunyi-bunyi juga. Bahkan kalau misalnya teringat dengan krayon itu kan kita ingat pada masa kecil ya, Dok ya. Sering menggambar dengan krayon, nggak masalah sih pikiran-pikiran itu muncul gitu. Yang penting biarkan aja pikiran itu datang, yang penting kita tetap Jadi sadar. tidak ada yang ditolak. Iya, tidak terima. ada, Ya tidak disinilah terima jadi aja. ada acceptance-nya juga, penerimaannya juga. Begitu. Kalau misalnya mau warna lain dipakai nggak masalah sih. Sampai merasa nyaman gitu. Itu dia draw your breath. Oke. Simple. Begitu. Ini kalau yang saya dapat nih, Ya. gini nih. Sama ya. Ketahuan nggak sih di kamera? Kelihatan ya? Oh, cukup kelihatan. Kelihatan ya. Iya, yang saya rasakan awal-awal, Cing, cing, cing. Kemana? Oh, ke sini ya. iya. Jadi itu. Oh, itu ya. Nggak pernah live gini Iya, deh. iya. Nih kalau Oh, saya oke. malah kelihatannya awal-awal nggak cukup tinggi ya, apa ya, amplitudonya ya kan, nggak terlalu tinggi. Tapi lama-lama mungkin ya karena kita lebih rileks, Iya. jadi gunungannya lebih tinggi, turunannya juga lebih Berarti rendah. maksudnya bisa ya ngerasain ya lebih rileksnya kayak gimana gitu. ya. Terus begitu saya diajak ngomong gitu ya, atau udah mikirin nih waktunya Iya, jadi iya. gini lagi berapa lama, Iya, lagi tiba-tiba berapa lama, jadi tiba-tiba cepet pendek. ya, pendek Iya. gitu ya. Nah, kemudian kita jadi merasakan bahwa nafas itu juga dalam kendali kita. Iya. Jangan-jangan mood juga ada dalam kendali kita. Betul, Apa betul. yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki itu ada dalam kendali kita. Iya, betul. Bukan kita yang diatur-atur oleh mood. Tetapi kalau upaya-upaya mandiri ini Iya. dilakukan, tetapi nggak banyak membantu. Nah, ya itu kan? berarti harus Nah, ke itu butuh profesional penanganan, kesehatan butuh jiwa. Betul ya, penanganan. Dok ya, butuh Betul. penanganan Halo ya. nih yang baru gabung nih kayaknya atau Hai baru komen semua. Bu Dakwa Aryani Adel ya. Oke. Ada Gita Garsani juga. Ya, Halo Gita. Nah, kita nanti juga bahas ya, ada hal ya juga yang cukup penting. Tadi kepribadian kan juga cukup penting ya. Kepribadian, Kemudian betul. hal-hal ya yang penting juga pada ibu yang hamil, kemudian nantinya persalinan. Iya. Menyadari sejak awal apa sih permasalahan yang bisa muncul. Yang cukup sering entah kenapa ya, belakangan hari ini apalagi di masa COVID ini ya. gitu, yang sering saya terima adalah ibu-ibu yang kemudian sifatnya kayak people pleaser gitu. Ingin memuaskan semua orang, ingin membahagiakan semua orang. Capek dong kalau kayak gitu ya. Iya. Capek banget Nggak ya. ada wanita di dunia ini yang Wonder Woman Iya, kan. benar. Wonder Woman aja nggak berhasil membahagiakan semua Iya, orang iya, ya kan. benar. Nah, apalagi kalau kita mau melakukan hal itu. Nah, ketika di musim COVID, pandemi seperti ini, kemudian juga lagi melahirkan, ya kan, mau menjelang kelahiran, Otomatis waduh. cemas dong, Dok. Iya, karena apa? Kita dihadapkan sesuatu yang di luar kendali kita, Benar. ketidakpastian, Iya, ya entah kan? sampai kapan ini Iya, berakhir ya. nanti lahir sehat apa enggak, Iya. mau melahirkan lewat seksual atau berhasil lewat normal, lewat bawah Iya, atau enggak, betul, ya kan? betul. Dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang mengalami people pleaser seperti ini, begitu katakanlah, oh ternyata udah latihan yoga Iya. dan setiap hari, kemudian oleh karena sesuatu di luar dirinya, ini nggak bisa nih melahirkan lewat bawah, Iya, jadi jadi harus harus seksio seksio. nih. Wah, itu udah merasa saya bukan ibu yang baik. Ya Oh, kan? jadi ngaruh banget Iya, ya. People malah pleaser dia- malah menyalahkan diri Iya, sendirinya tinggi banget. Malah dia melihat, wah suami saya jangan-jangan kecewa nih pada saya, ibu mertua saya kecewa nggak. Jadi terlalu mementingkan perasaan orang lain gitu. Iya, ya, sampai Daripada lupa sama dirinya ya sendiri kan? ya. Nanti begitu asinya nggak keluar, belum keluar Iya, ya kan. bukan tidak keluar, Iya, kemudian belum. waduh saya nih wanita Gagal yang jadi ibu gagal ya. menjadi ibu, tidak sempurna Iya. dan sebagainya. Jadi
perfeksionis ya kan. ya. Nah, itu juga sangat penting kita deteksi awal-awal ya, sehingga nantinya ketika menjelang persalinan kita sudah bisa lebih fleksibel. Kita sudah siap untuk hal-hal itu. Begitu mau bersalin harus cek COVID. Wah, kenapa nih cek COVID? Jangan-jangan nanti kalau dicek positif nanti bakal bagaimana? Baca lagi di media sosial dan sebagainya. Ada kan dok tuh bersalin dengan nyaman di masa pandemi. Nah, itu jadi dia ada juga tuh. nih ya komunitas teman baik juga kerjasama sama Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga buat ya kan program itu. Jadi ibu-ibu hamil ya kan yang cemas menjelang persalinan tuh bisa juga join. Nomornya hafal nggak? Hafal dong. Hotline-nya, jadi boleh. kalau misalnya kalian mengalami Diketikin ya, kecemasan, diketikin 082 147 148 147 ya. 148 112. Oh iya, padahal saya yang beli. Harusnya saya ingat nih. Harusnya Dr. Ai 0821 47 148 112. Iya, jadi ini hotline DKJPS Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial ya. DKJPS ya. DKJPS. Walaupun Denpasar boleh juga kan yang boleh, di luar masalah itu sih, ya kan. kalau nanti ada memang relawan yang kemudian mendampingi ya kan. Betul. Jadi jangan juga cepat terlalu cemas. Wah, nanti tes COVID gimana lama hasilnya nanti terbengkalai persalin nggak ada, kalau cek COVID cuman begitu tak gitu ya, pada saat itu juga ada hasilnya. Itu via WhatsApp ya, bukan telepon ya. Jadi via nanti, WhatsApp bisa tuh ke sana. Atau yang mau tahu lebih banyak soal people pleaser bukan hanya pada ibu hamil, bisa juga nih kepoin di story Instagram saya tuh ada, kita besok malam besok ya jam berapa, Dok? Jadi saya sama Lucky ya. Lucky Marmer. Lucky Marmer ini kandidat psikolog klinis ya di UI. Keren. Bareng saya dan juga Ardan ya. Nanti kita bicarakan soal hubungannya ya people pleaser dengan inner child. Keren tuh. Jadi kalau teman-teman yang minat nih boleh kok, free kok. Yang penting caranya gimana? Karena tempatnya terbatas jadi mesti daftar. Nah, untuk daftarnya bisa nih repost ya kan poster kegiatannya di story teman my friends kalian ya kan. Kemudian hubungi ya kan kontak person yang ada di situ. Nah, nanti akan dibagikan linknya. Jadi besok malam kita bicarakan hal-hal ada itu. batasnya nggak? Maksudnya jam berapa tuh terakhir ditutup closing untuk ininya? Peserta kan terbatas. Ya. Jam berapa ditutup tuh misalnya kita mau kalau udah penuh ya udah langsung dikatakan bahwa udah nggak bisa ya kan dan sebagainya. Keren tapi kabar banget. terakhir sih masih ada ya sekitar 20 atau 30. Ayo 20 dong. kursi ya. My friends, itu keren banget loh besok jam 7 sampai jam 9. Iya, siapapun sebenarnya people pleaser itu juga kita ingin membahagiakan tapi orang bisa jadi kesel loh gara-gara itu. Iya dong. Kan? Iya dong. Kebayang nggak kita ya kan selalu diapain aja ya. Pokoknya iya aja. Tapi sebenarnya itu mengesalkan buat dirinya dan juga akan membawa derita pada orang-orang sekitar. Sebenarnya. Karena dia nggak tahu batasan mana pekerjaan yang bisa diambil. Betul. Dia sanggupi ya. Manusia punya batasan. Pada akhirnya dia akan tidak bisa menyelesaikannya. Berarti harus tahu batasnya itu seberapa tuh besok tuh lebih jelasnya tuh ya my friends. Gitu ya. Oh ya nih dok, ngomong-ngomong nih kan mengantisipasi depresi setelah melahirkan. Kebayang nggak sih dok, ibu-ibu itu kalau yang habis melahirkan ya kadang mandi pun cepet-cepet cuma 5 menit tuh. Senyum aja kadang lupa dok. Iya betul. Benar nggak? Terus gimana nih caranya biar tetap bisa bahagia selain hal-hal yang tadi ada nggak? Maksudnya apa sih yang harus dilakukan lagi tuh? Ya proses ini adalah sesuatu yang kita nikmati. Tidak ada ibu yang sempurna. Jangan bayangkan seperti di sinetron ya, di drama ya. Orang bisa harus tampil sempurna, tetap bisa make up, tetap bulu matanya ada ya kan. Perlu me time sih kayak dok. Perlu me time dan itu ya beberapa kali kemudian ada insiden misalnya anak menangis dan sebagainya, ya itu nggak apa-apa, bagian dari. Kalaupun dalam mengarungi ya suasana persalinan ini kemudian ya ada konflik-konflik ya kan, baik dengan ayah, dengan suami ya kan, dengan mertua, ya itu bagian dari perjalanan itu ya kan. Bahkan beberapa jangan-jangan kita ketawain sekarang ya kan. Merespon dengan wajar itu ya, dengan emosi yang stabil ya. Jadi kita memang kan
tidak diciptakan untuk tugas menjadi sempurna. Ya kan? Betul, karena si yang sempurna siapa? Tuhan sama rokok ya Dok ya, betul. Betul. Jadi kita tidak untuk menjadi sempurna, Iya, tetapi iya. untuk bertumbuh saja setiap harinya. Betul Iya banget. kan? Mau Itu belajar setiap lama-lama harinya, kita betul. bisa menikmati hal itu ketika sebuah keluarga mempunyai halangan, kemudian bisa melewatinya. Biasanya Iya. kita naik kelas. Betul, Naik kelas. ya. Betul-betul. Ibu yang bahagia itu kan Foto kunci. deh, ya kan, Kunci. dasternya, ya Oh kan, iya gimana ya. waktu itu. Nah, boleh tuh, ya kan. Jadi sebuah challenge buat persiapan kelahiran Iya. kedua. Nah, itu menarik juga nih posting, ya Iya, kan, ya. sebagai challenge posting ya fotonya ketika di kelahiran pertama. pertama, Iya, lahiran pertama gimana tuh? Wah, jadi lucu, Iya, iya. jadi Ada yang kangen, dikenang ya, yang kan. memori-memori Jadi itu ya. jadi lebih siap. Ya, jadi lebih siap gitu deh. Closing Iya. kayaknya ya udah deket, Udah ya deket kan? nih ya. Oke. Apa nih Dok closing statementnya Dok? Ya, nih menarik ya acara yang sekarang Iya. jadi gini ya, edisi Sulusin ya. Ini disponsori oleh Mercy White Mercy. Division ya. Dan kita kedatangan nih host tamu. Iya loh. Tamu yang bukan tamu, Tamu sebenarnya yang bukan tuan rumah tamu. di sini di Oh, gitu komunitas ya. teman baik ya kan. Mbak Gracia ya kan dengan berbagi pengalamannya soal melahirkan, karena nggak mungkin saya berbagi pengalaman saya Iya. melahirkan ya kan. Itu oh ya, juga menarik loh. Ada Apa gerakan ayah ASI. Iya. Saya baru ingat. Nah, itu Gerakan menarik. ayah ASI. Dok, gimana perannya Nggak Dokter ada Rai yang- sebagai ayah ASI gimana Dok? Oh, kita ngocekin. Dulu nggak ada oke. online, Nggak ya ada kan? Tetapi online. itu sangat membantu. Jadi Sangat. nggak harus juga kok ibu hamil harus 6 bulan di rumah. Tapi kalau kita ya kan punya situasi harus bekerja, Iya. harus sekolah, ya ada hal-hal yang bisa kita siasati. Gitu Banyak jalan sih. menuju Roma untuk Jadi gini, ini ya ya. persiapan. Jadi gini, nah kita ya, jadi apapun yang terjadi pada diri kita, yang penting kompak. Kompak, Ya, kita satu. persiapkan, ya kan. Ketika ada yang tidak diduga, kita antisipasi sebisa Betul. mungkin. Ketika ada yang tidak bisa ditangani, ya minta bantuan. Iya, Minta jadi tolong. jangan malu minta bantuan ya, jangan mengabaikan perasaan ya yang nggak nyaman itu. It's gitu. okay not to be Jangan okay. harusnya, Iya. mestinya, nggak ada yang seperti itu. Gitu Harus ya. lebih fleksibel kayak Dok ya. Nah, kesehatan mental kuncinya adalah fleksibilitas. Fleksibel ya, harus Ya. bisa fleksibel kita Oke, ya, ibu-ibu. gitu ya, my friends ya. Kita ketemu lagi di Jadi Gini, acara seri-seri berikutnya ya, Ya. dengan topik-topik yang lain. Oke, tetap mantap jiwa raga ya. Oh, mantap juara Mantap gimana? jiwa Gini. raga. Mantap Bye-bye, jiwa my raga. friends. Bye-bye. Bye-bye. Sampai Ya. ketemu. Bye.